Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika hujan kau artikan sebuah kesedihan, dan mentari yang cerah kau lambangkan sebuah keceriaan, maka diperlukan keduanya agar tercipta pelangi yang indah pasca keburaman. Gladiator is back. Iya, pasti semangat dong. Gimana rasanya udah bebas menghirup kembali udara segar? Ya, partikel Amazon yang selalu menabrak sebuah tangisan larva memang bisa menjadikan bahwa pribadi aku menjadi lebih baik. Rusaknya stasiun Cipinang masih menjadikan usaha para kontraktor untuk membuat menjadi lebih baik. Itu adalah sebuah gambaran di mana aku sekarang sudah bisa menikmati kebebasan. Betapa mahalnya sebuah kebebasan. 2 bulan 10 hari aku berada di dalam rutan Salemba dalam kondisi tahanan. Oke, Fik, ceritain dong waktu di penjara gimana? Secara kan kamu kan udah berkali-kali di penjara ya. Nah, waktu kemarin tuh berapa orang satu kamarnya? Terus kan yang sekarang kan masuk kan pas lagi masa pandemi nih. Beda nggak sama yang waktu di penjara dulu? Jadi gini, aku itu pada tanggal 7 Juli, itu tepatnya hari Selasa. Sebenarnya panggilan aku itu hari Kamis. Cuma aku nego untuk lebih awal. Karena Kamis itu kebetulan lagi ada beberapa syuting yang memang padat banget dari pagi sampai malam. Nah, akhirnya dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pun mengiyakan. Nah, udah revit, udah apa semuanya. Dihadapkanlah aku ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, diwawancara, udah secara normal. Tiba-tiba aku dapat surat merah. Surat merah yang berwarna merah itu isinya adalah berita acara penahanan. Nah, aku kaget dong, makanya saya coba diskusi sama jaksanya waktu itu, jaksa penuntut umumnya. Pak, ini kan perkara saya persoalan rumah tangga dan saya melihat istri saya bersama pria lain di jam tidak wajar di dalam rumah. Saya seperti ini udah terus saja membela semaksimal meyakinkan dalam situasi kita. Cuma pada saat itu kebijakan secara subjektif ya udahlah di kewenangannya mereka. Nah, akhirnya kalau ingat aku jam 5-an itu baru dapat keterangan kalau aku akan ditahan jam 5. Karena waktu dari perkara ini berjalan semenjak tersangka di Polres pun tidak pernah ada penahanan. Nah, bahkan aku pernah dengar dari salah satu waktu preskon di Polres Jakarta Selatan bahwa perkara ini tidak cukup untuk ditahan. Jadi ya udah dilanjutkan untuk nanti di persidangan. Nah, makanya aku punya gambaran aku tidak akan ditahan. Nah, tapi udahlah kembali kepada kewenangan. Akhirnya jam 5-an aku dapat informasi bahwa aku harus ditahan nih. Nah, akhirnya disebutkan rutan Salemba, tujuan untuk aku ditahannya di sana, dititipkan di sana. Ya udah, akhirnya mulai juga jam 6 itu harusnya syuting. Ya udahlah sama Raffi Ahmad biasalah tiap sore. Bos-bos. Nggak jadi live akhirnya. Nah, terus syuting-syuting yang malam juga ada beberapa akhirnya nggak jadi. Nah, dalam situasi kayak gitu akhirnya udah dimasukin di mobil tahanan kejaksaan, dianterin dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menuju ke rutan Salemba. Selama perjalanan itu kan kita masih pegang handphone. Di dalam mobil yang itu kita bangun komunikasi. Kalau adik aku kan udah tahu nih, keluarga aku kan ada baby yang nganterin aku. Ya keluarga semua teman-teman aku pamitan untuk nggak bisa live karena aku ditahan. Raffi Ahmad itu orang yang aku hubungin juga. John, gue kayaknya nggak bisa syuting live. Emang kenapa? Ya mohon doa ya, gue ditahan. Ah serius lu ngeprank gue nggak sih? Enggak, ini serius, ini gue mau ditahan. Ya serius John, kemana? Ini mau dibawa ke rutan Salemba. Pokoknya udah mulai komunikasi deh tuh sama Raffi karena dia udah nungguin live nih di studio. Akhirnya dibawa ke rutan. Nah, saat sampai rutan Salemba itu mau maghrib jam 6 kurang. Akhirnya udah serah terima dari Kejaksaan Negeri ke rutan Salemba. Aku inget banget waktu itu yang mimpin Parangga. Parangga itu KPR, kepala rutan yang bagian keamanan. Nah, Parangga yang nganterin aku
untuk rangkaian SOP kesehatan yang dilalui. Karena kan tadi dibilang bagaimana pandemik di sana, beda sih dengan yang dulu aku juga pernah. Karena sekarang itu SOP kesehatannya perlu diketahui. Kita ada rapid dulu tuh. Akhirnya sama dokter udah pakai PAD, aku di rapid, di tes apa semuanya, di disinfektan. Sampai yang bikin haru itu disuruh mandi. Ada pancuran, terus aku udah mandi situ di pancuran, lepas bajunya, ganti pakai baju merah-merah. Di sini di belakangnya bertuliskan tahanan baru. Ya udah, akhirnya aku pakai baju itu sama celananya, udah. Nah, di saat aku lagi mikirin anak aku, mikirin apa semuanya, nah itu aku sambil nyuci baju aku, ngebilasin di ember, udah ada sabunnya sih, dibilasin gitu loh sambil, ya Allah anak aku bagaimana, ya ini syuting bagaimana, ini sambil ngebilasin, itu kerasa banget gitu loh. Terus udah akhirnya dijemur, diperes, ditaruh di kantong plastik, dibawa, dan itu udah dikasih sendal sama mereka. Udah akhirnya aku pakai sendal. Semua handphone apa semua baju-baju udah dikasih nama baby juga udah nangis-nangis kan, udah pisah. Nah di bawah namanya kalau di rutan itu Mapenaling, di rutan Salemba itu. Nah, Mapenaling ini sebenarnya ruangan isolasi. Ruangan isolasi di mana dari Polres Jakarta Barat, Polres Jakarta Pusat, Polres Jakarta Selatan atau dari Kejaksaan itu diisolasi di dalam satu ruangan yang besar. Itu kadang-kadang fleksibel, ada 62 orang, ada 80, ada 100. Saya bahkan sempat di 134 orang karena memang dari berbagai macam Polres itu banyak. Nah di situ udah kita mandi bergantian apa ini itu, tapi bersih sih semua matrasnya dan lain-lain. Nah perbedaannya kalau dulu tuh masuk penjara ya masuk aja gitu loh dengan nggak ada bagaimana. Kalau sekarang tuh SOP kesehatan sih, anget sedikit juga dipulangin. Misalkan reaktif atau bagaimana, nggak boleh tuh aku masuk situ, udah diisolasikan gitu sih maksudnya. Waktu kamu di penjara nih, apa sih yang bikin kamu kangen sama dunia luar gitu ya? Terus apa yang bikin jadi kamu, apa sih gue harus masuk penjara nih, yang bikin lo jadi kesal, yang bikin lo kesal gitu, gue jadi nggak bisa sama gue jadi nggak bisa kerja, gue nggak bisa ngasih nafkah sama keluarga gue. Gini sih Dir, pada saat itu yang paling kita kangenin adalah anak-anak sih, karena kebetulan anak-anak kan lagi online, sekolahnya online juga kan gitu loh. Jadi ya udah nggak ada mamahnya, biasanya aku, terus tiba-tiba nggak ada aku juga kerepotan mereka gitu loh, kasihan kan. Jadi kayak aku tuh kayak nggak betah untuk, aduh nih pagi aku nggak bisa telepon, aku nggak bisa ngapain, aku udah bangun habis subuh, anak-anak aku siapa yang bangunin ya, mudah-mudahan ada yang bangun kayak baby, Bella, terus mereka siapa yang pakein baju seragamnya, siapa yang ngurusin ini semua gitu. Itu sih terasa banget sih ya, maksud aku kayak anak-anak aku di mana, akunya di mana, itu kerasa banget sih gitu. Tapi kalau masalah kayak kesel dan kecewa sih enggak sih, cuma mungkin berpikir ya kayak, ya Allah kan kayaknya aku nggak salah ya. Kenapa kok aku bisa seperti ini ya gitu? Kenapa? Apakah ini ujian untuk ya menaikkan tinggi derajatku nanti di kemudian hari? Ikhlas aja sih, makanya obat dari segala semua apapun ikhlas yang terbaik. Ceritain dong gimana sih akhirnya kamu bisa bebas? Perjalanan sidang itu dari mulai dakwaan, eksepsi, sampai pemeriksaan saksi dan seterusnya. Aku nggak tahu. Tiba-tiba keluarga dan kuasa hukum itu kan mengajukan penangguhan penahanan untuk dibebaskan. Nah, kalau awal memang belum disetujui. Akhirnya kita masih sidang normal. Nah, cuma belakangan ini setelah pemeriksaan saksi, mungkin dari keterangan-keterangan saksi yang membantu di dalam persidangan kami, ya alhamdulillah akhirnya berbuah baik dan berbuah positif. Salah satunya adalah ya dengan akhirnya bisa dilakukan atau dikabulkannya penangguhan pembebasan penahanan. Terima kasih Ketua Majelis dan para hakim anggota semuanya yang sudah berbijaksana hati untuk bisa mengabulkan permohonan penangguhan penahanan. Jadi aku bebas itu ditangguhkan penahanannya, bukan dialihkan tahanan kota atau tahanan rumah, tidak, tapi di penangguhan dibebaskan. Nah, kewajibanku memang masih ada rangkaian persidangan yang harus aku ikutin. Biasanya setiap Rabu aku selalu ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengikuti rangkaian sidang sampai nanti menunggu keputusannya di akhir
putusan persidangan di dalam perkara ini. Gitu. Ada kemungkinan nggak masuk penjara lagi? Ya kita kan manusia lemah yang tidak bisa bernegosiasi atas takdir apapun ya. Kalau misalkan nanti putusan terburuk misalkan 3 bulan, anggaplah seperti itu, mungkin ya, aku nggak tahu. Ya bisa aja, berarti aku menjalani kurangan hukuman dari yang aku jalanin kemarin. Tapi kalau putusannya bebas, ya alhamdulillah berarti aku bisa selamat dan bisa menjalankan aktivitas tanpa harus menjalani hukuman lagi. Nah makanya aku belum bisa menyampaikan atau seperti apa, cuma optimisnya insya Allah mudah-mudahan berkat doa dan pertolongan Allah serta giginya tim kuasa hukum aku ya dimudahkan gitu. Dalam persidangan yang kemarin nih, ada kejanggalan-kejanggalan nggak sih menurut kamu dan tim? Iya sih, kejanggalannya itu adalah bahwa tidak pernah ada dorong-mendorong. Tidak pernah ada dorong-mendorong, aku mendorong Angel ataupun mendorong si prianya untuk masukin ke kamar, kemudian panggil media, nah kayak gitu-gitu tuh tidak ditemukan. Nah yang lebih ya fakta persidangan bahwa kayak ya beberapa media infotainment yang dilaporkan sebagai alat bukti itu bukan punya aku. Jadi bagaimana aku bisa mentransmisikan, mendistribusikan atau mengedit, memproduksi, terus juga mempersebarluaskan kalau itu tuh bukan punya aku. Nah terlepas apapun juga media hanya mencari informasi, berita fakta. Yang namanya kita public figure pasti akan menjadi kegiatan yang memang harus diupdate keseharian dan hal-hal apapun tentang berita kita. Nah kalau menyangkut tentang ya hal-hal yang lainnya, fakta-fakta persidangannya sih banyak banget gitu loh. Yang lebih penting adalah CCTV karena pada waktu itu CCTV yang ya digembor-gemborkan bahwa ini adalah menjadi begini CCTV, tapi di dalam persidangan bahkan kami yang memohon yang ketua majelis tolong bisa dihadirkan CCTV itu karena CCTV adalah mesin yang tidak deteksi dan tidak diatur kebohongannya, bukan manusia. Terlebih udah disumpah pun ya dia bisa aja melakukan kebohongan, tapi kalau mesin dia hanya menangkap gambar kemudian dia hanya menyiarkan, jadi sejujurnya gambar yang terjadi. Nah kayak gitu sih kalau menurut aku hal kejanggalan ya, kenapa CCTV itu tidak bisa dihadirkan di dalam persidangan gitu, kenapa gitu. Katanya kamu mau balik ke Sumatera. Keluarga aku sih iya sih ya, keluarga aku di saat aku lagi di dalam rutan. Terus keluarga aku ada upaya hukum bersama kuasa hukumnya, Mas Sunan Kalijaga dan partner, ada Bang Rasman juga, ada Bang Nahak dan lain-lain. Mereka mengajukan upaya hukum dengan melaporkan ke Polda Metro gitu loh. Jadi itu sih upaya keluarga sih, karena memang dia juga mungkin sudah bawa-bawa nama keluarga, itu kan haknya keluarga lah untuk berupaya dan melakukan apapun. Karena waktu laporan itu aku juga masih di dalam rutan yang tidak tahu apa-apa gitu. Memangnya kata-kata yang mana sih yang bikin kata-katanya Angel ya, yang mana yang bikin Vicky sama keluarga pengen nonton Angel? Ya keluarga sih lebih dibilang mungkin keluarga penipu, keluarga apa yang ya buruk, mencuri kayak gitu-gitu kan. Keluarga aku kayak mama aku, adik-adik aku nggak pernah didakwa ataupun duduk sebagai seorang terdakwa yang disidang dalam sebuah perkara kriminal ataupun apapun. Nah kayak gitu sih. Jadi mungkin hal kayak begitu juga ya mengingatkan kepada semua tidak boleh menghakimi sebelum kita tahu secara fakta dan sebenarnya gitu. Jadi kata-kata seperti itu sih dari keluarga. Ada dendam nggak sih kayaknya? Enggak lah, kalau pribadi aku sih insya Allah aku belajar tulus dan belajar terima semuanya. Karena biar bagaimanapun selama perjalanan rumah tangga kami selama 1 tahun, alangkah munafik dan bohonglah aku kalau tidak pernah ada kebaikan dia. Kebaikan dia saat pernah ngurusin aku sebagai seorang istri, dia juga pernah nyuapin anak-anak aku, dan juga pernah ya hal-hal lain lah gitulah. Itu hal-hal yang paling terbaik lah. Dan jadi untuk meminimalisir berusaha untuk tidak dendam. Tapi kalau urusan dengan keluargaku ya aku nggak bisa meredam pikiran dan emosi serta kemauan mereka masing-masing. Mungkin nggak masalah ini selesai dengan damai? Kalau aku secara pribadi, ini momen first time yang harus aku sampaikan di Dear Diary-nya Antv. Bahwa aku pribadi, even nanti ketemu di dalam satu pekerjaan pun, aku tidak pernah mempermasalahkan. Even nanti kita mencari rezeki bersama-sama pun di dalam sebuah program atau di dalam sebuah konten, aku nggak pernah mempermasalahkan gitu loh. Karena bagi aku, hubungan secara pribadi kita berdua, rumah tangga kita sudah berakhir. Baik kalau
ke depannya bisa saling cari rezeki sama-sama untuk syuting, aku sih ya buka tangan aja. Toh aku bukan siapapun yang mampu menyetop rezeki orang, apalagi punya kekuasaan untuk mengatur syuting tidak ketemu dengan siapapun. Enggak kok. Aku tetap buka silaturahmi, tapi sebatas partner untuk kita kerja aja tanpa ada ikatan-ikatan emosional apapun. Dari semua pernyataan Angel ya dimanapun gitu kan, ada yang benar nggak sih? Belum tahu ya, cuma aku kan juga nggak mengkaji secara luas dia bicara seperti apa dan bagaimana gitu. Kalau dia bilang Vicky datang dalam kondisi keadaan emosi, benar. Waktu datang ke rumah, karena ya bagaimana sih seorang istri yang dicintainya bersama pria lain yang bukan muhrim di jam tidak wajar di dalam kamar kita sendiri, itu pasti aku datang dengan murka dan marah-marah, itu benar. Menyesal nggak sih nikah sama Angel? 50-50 sih. Jujur sih. Kenapa? 50-50. Sertain dengan bahasa kamu deh. Apa ya? Kita kan lahir dari percintaan tapir Uganda ya. Jadi memang tidak pernah ada sebelumnya sejarah untuk kita berjalan dalam pacaran. Kita nggak pernah juga diner of Chelsea untuk saling kenal dalam sebuah kencan atau apapun gitu loh. Sehingga dia bisa melahirkan sebuah tangisan belut listrik ya yang membuat aku itu jujur jadi tahu dia setelah dia udah menjadi istriku gitu loh, bukan saat dalam pacaran. Jadi tidak pernah ada momen kita saling tahu sebelumnya, tapi begitu udah menikah ya mulailah gigitan-gigitan conjuring sudah mulai lahir ya untuk sebagai apa ya mempaskibrakan diri aku untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi di situ sih aku akan coba ya ikhlas aja gitu loh, karena setelah kita tahu akhirnya menikah ya udah seperti itu gitu loh. Dan semoga aja itu sudah diminimalisir. Dan akhirnya kenapa aku bilang 50-50 ya seperti tadi, menyesalnya adalah kita harusnya saling tahu dulu baik aku ataupun dia gitu loh. Dan 50%-nya lagi adalah semua sudah berjalan dan sudah berlalu, tidak lagi harus dibicarakan. Kenapa kaca mobil di depan lebih besar daripada kaca spion? Karena di belakang hanya melihat sepintas, itu bagian masa lalu yang kau tinggalkan, dan di depan adalah masa depan karena awas ada orang nyebrang. Itu sih maksud saya. Vic, akhirnya kamu memutuskan untuk menikah sama Angel saat itu tuh kenapa? Bener nggak kalau kamu tuh ya karena biasa ya kalau cowok katanya kamu ngeliatnya karena wow ada bangsa baru nih. Kepati lele sih ya, maksudnya kita kan nggak pernah tahu ya dalam sebuah kobak tiba-tiba ada ikan yang berharga. Nah dalam pertemuan itu juga kayak diantuk gurame, jadi ya udah berjalan dengan sendirinya aja gitu loh, tanpa aku harus memperkenalkan. Tadi aku bilang lebih jauh, cuma waktu awal ya memang cantik iyalah, siapa yang tidak bilang dia cantik. Cuma ya itu tadi karena tidak ada perjalanan cintanya, ya akhirnya juga bisa jadinya pecah juga dan ya putus juga gitu loh, pisah. Cuma waktu awal ketemu aku meyakinkan banget kalau dia akan bisa menjadi istri aku yang terbaik itu dan terakhir di dalam pernikahan aku. Tapi ya takdir berkata lain, ya gladiator harus masih berpetualang untuk menuju titik akhir yang akan dituju. Ibarat film ya ini final destination ya, yang dia akan tidak tahu nih tujuan akhirnya akan kemana. Karena terlepas siapapun suami kamu nanti, terlepas siapapun jodoh kamu nanti, yakinlah Allah tidak akan pernah membenarkan seorang wanita terlibat dalam terikat hubungan istri tapi membawa pria lain, apalagi ke dalam kamarnya. Terlepas sekarang aku udah di penjara seperti ini, semoga bisa menjadi suatu hal kepuasan atau hal keinginan yang kamu inginkan. Aku sudah ikhlas. Kita lihat berita Vicky Prasetyo ini bermasalah sama orang, coba lihat deh. Selalu melibatkan keluarga dia kan. Bukan cuma sekali dua kali loh, apalagi Vicky Prasetyo ini track record-nya sudah 5 kali masuk penjara.